Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi pembelajaran fikih yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau di sekolah dasar. Nah, di sini kami yang beranggotakan yang pertama Resa Nur Afianti, yang kedua Riki Cia Pematasari, yang ketiga Rizi Akbar Maulani. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin materi pembelajaran fikih dari kelompok 10, yaitu antara lain yang pertama, pengertian pelaksanaan, yang kedua, pengertian pembelajaran fikih, yang ketiga, prinsip pembelajaran fikih, yang keempat, komponen-komponen pembelajaran, yang kelima, macam-macam kegiatan pelaksanaan fikih di SD atau di MI. Selamat menonton. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Riki Cia Pematasari. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian pelaksanaan. Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan melaksanakan suatu rancangan dan keputusan. Nah, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang-matang atau terperinci. Nah, pelaksanaan itu sendiri merupakan suatu aktivitas untuk melaksanakan semua rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan segala kebutuhannya, seperti alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Ada beberapa pengertian pelaksanaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang harus diperlukan. Nah, yang kedua menurut Bintoro Jokro Atmojoyo, yaitu pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu proses, suatu program dan proyek. Nah, yang ketiga yaitu menurut Siagian, mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahannya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi agar efisien dan ekonomis. Untuk poin yang kedua yaitu pengertian pembelajaran fikih. Menurut Gagney dan Brick pada tahun 1979, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian atau suatu kejadian atau peristiwa yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa sehingga proses pembelajarannya dapat berlangsung dengan mudah. Nah, pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan mata pembelajaran fikih dalam kurikulum adalah salah satu bagian mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam. Nah, dan kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan, pengamalan, dan kebiasaan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu pembelajaran fikih adalah sebagai usaha dasar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang kedua, peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada yang dibimbing, diajari, atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Nah, yang ketiga, pendidik atau guru fikih yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maka kesimpulannya bahwa pembelajaran fikih itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan fikih. Nah, selain
Selain itu, pembelajaran fikih juga banyak mengandung aspek nilai, maka pembelajaran yang hanya mengarah pada aspek kognitif saja merupakan suatu kesalahan besar. Maka dari itu, pembelajaran harus mengarahkan kepada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Nur Afiati, NIM 203190292 dari kelas PGMII. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai prinsip pembelajaran fikih di MI atau SD. Prinsip dimaksudkan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam kegiatan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar akan membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat sehingga terhindar dari tindakan yang kelihatannya baik namun justru akan merugikan siswa atas pencapaian keberhasilan pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Masa usia sekolah dasar adalah masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 hingga kira-kira usia 11 atau 12 tahun. Sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar diusahakan untuk terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan. Untuk itu, guru atau pendidik perlu memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Nah, ada beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diuraikan secara singkat. Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Motivasi merupakan upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik dari dalam ataupun dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu prinsip latar belakang. Upaya guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. Yang ketiga yaitu prinsip pemusatan perhatian. Usaha untuk memusatkan perhatian anak dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat yaitu prinsip keterpaduan. Merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya menggabungkan dengan pokok bahasan lain atau subbahasan pokok dengan subbahan pokok lainnya agar anak mendapat gambaran keterpaduan dalam proses perolehan hasil belajar. Yang kelima yaitu prinsip pemecahan masalah. Situasi belajar yang dihadapkan pada masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga mendorong mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai dengan masalah yang ada. Yang keenam yaitu prinsip menemukan. Kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan informasi. Untuk itu, proses belajar mengajar yang potensi anak tidak akan membosankan. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar sambil bermain. Kegiatannya dapat menimbulkan suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dalam bermain pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak berkembang. Suasana demikian akan mendorong anak aktif dalam belajar. Yang kedelapan yaitu prinsip perbedaan individu. Upaya guru dalam proses belajar mengajar yang memperhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat, dan kebiasaan atau latar belakang keluarga. Hendaknya guru tidak memperlakukan anak seolah-olah sama semua. Dan yang kesembilan yaitu prinsip hubungan sosial. Sosialisasi pada masa anak yang sedang tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak menciptakan suasana kerjasama dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam pelaksanaan proses pembelajaran fikih di MI atau SP. Nah, di dalam pembelajaran itu terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada tujuan pembelajaran fikih.
Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran, karena dengan mengetahui tujuan, maka guru akan mengetahui mau dibawa kemana siswa tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengetahui proses belajar mengajar. Nah, hal ini tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pembelajaran fikih itu terdapat tujuan yang pertama, yaitu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan dengan manusia maupun minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu materi pembelajaran fikih. Materi pelajaran merupakan suatu bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Biasanya materi pembelajaran ini memuat tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Nah, standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Nah, standar bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode adalah komponen yang memiliki fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Oleh sebab itu, setiap guru perlu memahami serta baik peran dan fungsi metode dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya poin yang kelima yaitu media pembelajaran. Wina Sanjaya mengutip pendapat Rose dan Berkeley mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Namun, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman, keterampilan, dan sikap dari media tersebut juga dinamakan dengan media pembelajaran. Selanjutnya poin yang kelima yaitu media pembelajaran. Wina Sanjaya mengutip pendapat Rose dan Berkeley mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Namun, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman, keterampilan, dan sikap dari media tersebut juga dinamakan dengan media pembelajaran. Selanjutnya yang keenam adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pengajaran tradisional, guru sering
menetapkan buku teks sebagai bahan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu nomor 7 tentang evaluasi. Evaluasi merupakan proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap siswa. Itu tadi penjelasan saya tentang komponen-komponen pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mbak Reza. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi mengenai macam-macam kegiatan pelaksanaan pembelajaran fikih di MI atau SD. Banyak macam-macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya pada pembelajaran fikih. Peserta didik bukan hanya mencatat atau mendengarkan, tetapi dapat beraktivitas, baik aktivitas dari sisi fisik seperti membaca, bertanya, memperhatikan, mengeluarkan pendapat, menggambar, dan berdiskusi, maupun aktivitas psikis atau mental seperti memecahkan soal, menanggapi, mengingat, dan sebagainya. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama yaitu visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang keempat yaitu writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, menyalin, dan sebagainya. Yang kelima yaitu drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola, dan sebagainya. Yang keenam yaitu motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, bermain, berkebun, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu mental activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis serta mengambil keputusan, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu emotional activities, seperti merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, dan sebagainya. Klarifikasi bentuk kegiatan belajar aktif juga dikemukakan dalam Hamalik, yaitu kegiatan penyelidikan, kegiatan penyajian, kegiatan latihan, apresiasi, kegiatan observasi, dan mendengarkan. Kreatif, bekerja dalam kelompok, percobaan, dan kegiatan organisasikan dan menilai kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran di atas tidak terpisah satu persatu, tetapi aktivitas-aktivitas tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam setiap kegiatan motoris terkadang kegiatan mental dan disertai oleh peranan tertentu. Kegiatan aktivitas siswa tersebut merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.